Cinta segitiga berakhir duka. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan membunuh kakak perempuan kandung dan kekasihnya. Pelaku kecewa dan sakit hati karena sang kekasih diduga menjalin cinta sejenis dengan kakak perempuannya. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Palembang, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pelaku perampokan di sebuah konter ponsel dibekuk polisi di tempat persembunyiannya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat merampok lantaran membutuhkan uang untuk bermain judi online. Unit Jatendras Polrestabes Makassar bersama tim Pegasus Polres Jeneponto menggerebek sebuah tempat di kawasan Pirangloy, Kecamatan Kasi, Kabupaten Jeneponto. Polisi menangkap pelaku perampokan bernama Ardi alias Meme, usia 24 tahun. Pelaku merampok sebuah konter ponsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Dalam aksinya, pelaku yang berpura-pura hendak belanja tiba-tiba mengancam dan menyekap korban. Lalu pelaku mengambil 2 ponsel, uang hasil penjualan, dan motor milik karyawan. Pelaku nekat merampok lantaran butuh uang untuk bermain judi online. Mungkin adalah pelaku pencurian dan kekerasan itu dengan modus mengikat korban dengan tali tangan dan kaki, kemudian mengancam sebilah pisau, kemudian mengambil barang-barang korban itu motor, handphone, uang, dan sejumlah pulsa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman kurang lebih 9 tahun penjara. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan tega membunuh kakak perempuan kandung dan kekasihnya. Pelaku kecewa dan sakit hati lantaran sang pujaan hati ternyata menjalin cinta sejenis dengan sang kakak dan mendapati keduanya sedang memadu kasih di dalam kamar. Subdit Jatendras Polda Sumatera Selatan menangkap Bobi, seorang sopir truk batu bara lantaran membunuh kekasih dan kakak perempuan kandungnya. Pelaku mengaku sakit hati lantaran kekasihnya ternyata menjalin hubungan cinta sejenis dengan kakak perempuannya. Emosinya memuncak saat memergoki kedua korban sedang memadu kasih dalam kamar rumah mereka. Pergok kan? Kepergok apa yang mergoknya? Ayu sama kasih. Pada saat kepergok lagi bermesraan, benar? Ya benar, bermesraan. Jadi ciuman. Jadi gitu emosi. Ya emosi kesal kan? Sempat ditanya, kakak tanya. Sempat kutanya. Apa jawabannya? Tidak dijawab, langsung mereka lari kan? Ini ketangkap basah sama kakak sudah berapa kali? Baru sekali nih yang kutangkap basah. Tapi waktu curiga sering, aku curiga terus. Pelaku diketahui menganiaya kedua korban menggunakan besi dongkrak hingga tewas bersimbah darah. Polisi kini masih mendalami motif pelaku. Tadi rekan-rekan di lapangan sudah mengamankan 1 orang diduga pelaku. Saat ini sedang dalam pemeriksaan, nanti untuk info lanjutnya kita kabari ya. Sebelumnya Hendri Rangkuti Liasari serta Melani ditemukan tewas bersimbah darah di salah satu rumah perumahan Dreamland, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Orang tua korban dan pelaku tidak menyangka peristiwa berdarah ini melibatkan anaknya. Ia hanya pasrah dan berharap anaknya tidak dihukum berat. Korban ini siapa kita, Pak? Korbannya anak kita, anak kandung. Terus? Pelakunya anak kandung. Yang sikoknya tadi Meme. Meme itu siapa, Pak? Keponakan. Harapan Bapak yang kata diringankan hukumannya. Usai divisum, jasad kedua korban kemudian diserahkan ke keluarga dan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Bubusan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Misteri penemuan korban mutilasi di Kali Kretek, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terungkap. Korban merupakan wanita asal Tegal yang dibunuh pria residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban namun tidak mau bertanggung jawab hingga akhirnya dipolisikan dan dipenjara.
Inilah Imam Sobari, 32 tahun, pelaku mutilasi seorang wanita yang potongan tubuhnya ditemukan di sekitar aliran Sungai Kretek, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga Tegal ini ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Semarang dalam pelariannya di Purworejo. Pelaku membunuh korban KN, wanita 24 tahun warga Tegal, Jawa Tengah, di kamar kos korban. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban saat masih pelajar SMA 2015 lalu. Namun karena tidak mau bertanggung jawab, keluarga korban mempolisikan hingga pelaku mendekam di penjara 6 tahun. Pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan korban saat terlibat cekcok. Usai membunuh korban, pelaku memutilasi jasad menjadi 11 potongan dan dibuang di 4 lokasi berbeda. Perasaanmu gimana saat motong-motong itu? Gimana ya Pak ya? Biasa saja? Udah benar-benar bingung. Bingung? Benar-benar bingung. Nggak punya penyesalan? Ya punya nyesel. Nyeselmu apa? Ya udah ngapain itu. Lu nyesel kok tuh nangis gitu ya? Apa kayak kasihan itu anaknya dulu? Kasihan. Lu kasihan wajahmu tuh nangis gitu, waduh. Hah? Nyesel kamu? Nyesel. Tobat kamu? Kapok kamu? Pelaku ini melakukan pembunuhan dengan sadis dengan cara dimutilasi sebanyak 11 potong tubuh korban. Ini yang menjadi atensi kita sehingga hari ini kita ungkap terkait dengan modus operandi yang dilaksanakan oleh pelaku. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati dengan korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Semarang dan dijerat pasal pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, potongan tubuh manusia ditemukan warga di sekitar aliran Sungai Kretek di Desa Kalongan, Ungaran, Kabupaten Semarang. Polisi yang menyisir lokasi awalnya menemukan potongan tangan, sementara bagian kepala korban ditemukan 11 km dari lokasi penemuan pertama. Tidak puas dengan layanan pijat plus-plus seperti yang dijanjikan, seorang pria membunuh wanita yang dikenalnya di media sosial di dalam kamar hotel kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku kabur dengan membawa ponsel, perhiasan, dan uang korban. Tidak sampai 24 jam, aparat Reskrim Polsek Senen akhirnya meringkus Heri, pelaku pembunuhan seorang wanita 18 tahun yang jasadnya ditemukan dalam kamar hotel kelas melati di Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Heri dibekuk dalam gerbong komuter lain di stasiun Palmerah saat berencana kabur ke daerah Parung, Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengaku mengenal korban di media sosial yang menawarkan pijat plus-plus. Setelah menyepakati harga, pelaku meminta korban menemuinya di kamar hotel yang telah dipesan. Disitulah pelaku menghabisi korban lantaran tidak puas dengan layanan plus-plusnya. Setelah mendapatkan layanan, pelaku protes kepada korban atas layanan yang tidak sesuai dengan janji. Nah, dari sanalah pelaku kesal, kemudian terjadi upaya pemukulan sehingga korban terjatuh. Dan pada saat korban terjatuh langsung dijerat dengan menggunakan tali pengikat kasur. Polisi juga menyita barang bukti ponsel, dompet, serta perhiasan berupa kalung dan cincin milik korban yang dibawa kabur pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda di dalam salah satu kamar hotel kelas melati. Korban ditemukan tertelungkup di atas tempat tidur dengan luka bekas jeratan di leher. Usai mengolah tempat kejadian perkara dan identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk visum dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Pemirsa, membunuh bukanlah menjadi solusi untuk mengakhiri emosi. Pembunuhan justru akan menjadi penambah masalah baru yang akan merugikan banyak pihak.
Sakit hati tidak dipinjami uang, seorang pria membunuh pasangan suami istri. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Realita.